Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang ini, reading untukmu di 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni. Yang pertama aku sudah bacakan ya untuk Januari, Februari, Maret, dan saatnya ini untuk 3 bulan kedua, April, Mei, dan Juni. Ini adalah general reading, ini hanya prediksi dan ini fun reading. Energinya pun bisa vice versa dengan seseorang yang ada di hati kamu atau di pikiran kamu ya, karena di sini ada readingan juga tentang cinta. Sorry teman-teman. Aduh, maaf. Jadi bijak-bijak ya teman-teman menyikapinya, terus kemudian ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, jadikan antisipasi, jadikan kewaspadaan, atau kalau memang benar-benar bukan energi kalian, tinggalkan saja readingan ini ya Aries. Oke, kartunya sudah aku shuffle, saatnya kita mau membaca. Yang pertama adalah energi kamu di 3 bulan ke depan ya, ada apa saja yang terjadi di April, Mei, Juni untuk teman-teman Aries di sini ya. Di sini ada time to go. Kemudian di sini ada time for nap. Kemudian di sini ada no peace like home. Beberapa dari Aries aku melihatnya adalah kalian akan meninggalkan tempat kalian saat ini. Beberapa dari kalian bisa jadi akan pindah pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bisa jadi kalian akan keluar dari pekerjaan yang memang selama ini nggak kalian sukai, yang nggak kalian senengi. Beberapa dari kalian akan pindah kerja, akan mendapatkan tugas keluar kota, tugas ke luar negeri, studi ke luar negeri, turut studi ke luar kota, dan aku melihat juga beberapa dari kalian memutuskan bekerja di tempat lain yang jauh dari rumah kalian ya. Apakah itu kalian pergi ke kota besar yang jauh dari rumah kalian, pindah ke pulau, pindah ke luar negeri, seperti itu ya. Kalian memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi dari yang sekarang kalian jalani gitu ya. Kalian ingin masa depan yang lebih baik gitu. Kemudian di sini Aries yang kedua aku melihatnya oh iya, aku juga melihat di sini waktunya untuk itu tadi untuk pekerjaan ya. Kalau misalnya untuk hubungan juga ada, kamu meninggalkan seseorang yang selama ini agak sulit kamu tinggalkan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk udah lebih baik aku tinggalin. Itu juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada kamu meninggalkan rekan bisnis kamu gitu ya. Kemudian di sini adalah time for nap. Aku melihatnya kalian perlu untuk gak overthinking gitu ya Aries. Kamu perlu juga untuk memperhatikan diri kamu. Saatnya kamu harus istirahat ya. Jangan paksakan fisik kamu, jangan paksakan pikiran kamu untuk terus bekerja, berputar terus gitu ya. Nanti sama aja, itu kan sama kayak mobil ya. Dia juga ada lelahnya, capeknya, nanti mogok gitu ya. Kalau mogok itu berarti apa? Sakit kan? Nah, nanti kalian yang susah sendiri, kalian yang rugi sendiri. Saatnya kalian beristirahat ya, beristirahat ya. Santai sejenak ya, lepaskan dulu pikiran-pikiran, nikmati hiburan. Kamu senengnya apa? Dengerin musik. Senengnya jalan-jalan ke mall ya, jalan-jalan aja dulu ke mall sebentar. Kamu senengnya pergi keluar kota ya, pergi aja keluar kota yang terdekat sebentar gitu ya. Alihkan pemandangan yang lain, alihkan perhatian kamu kepada hal-hal yang lain yang membuat kamu itu bisa happy, bisa seneng, bisa menghibur gitu ya. Oke, kemudian di sini ada no peace like home. Tidak ada kedamaian yang menyerupai daripada rumah ya. Jadi kedamaian itu ada di dalam rumah. Jadi ini aku melihat kamu beberapa dari Aries, mungkin kalian ada yang saat ini berada di luar kota, di luar negeri, jauh dari orang tua atau jauh dari tempat tinggal kalian gitu ya. Beberapa kalian merindukan hal tersebut ya. Kalian kayak pengen untuk bisa pulang, untuk bisa ketemu dengan keluarga kalian, ingin ada di lingkungan kalian yang dulu. Terus kalian juga merindukan merasa akan nyaman, merasa walaupun kalian sudah dewasa tuh rasanya beda ya, kayak merasa terlindungi, kayak damai gitu ya. Jadi di sini aku melihat beberapa dari Aries merindukan rumah gitu ya, merindukan tempat di mana kamu merasa damai. Aku juga bisa melihat mungkin di sini kamu beberapa
merindukan ibu kamu ya, sosok seorang ibu. Apakah ibu ini masih ada atau enggak? Jadi aku merasa ada beberapa kalian yang merindukan sosok ibu, aku melihatnya ya. Terus kemudian aku juga melihatnya ada keinginan dari kalian ingin bisa merenovasi rumah kalian ya, membuat rumah itu menjadi lebih nyaman, lebih enak lagi untuk ditinggalin. Apakah itu untuk keluarga kalian, ayah ibu kalian, apakah itu rumah kalian sendiri ya. Jadi di sini ada keinginan-keinginan untuk mencari ketenangan, mencari keamanan, mencari tempat damai seperti itu ya. Bisa jadi juga kamu juga merindukan seorang pasangan yang mungkin sudah meninggalkan kamu. Sepertinya kamu sedang mengingat-ingat dia gitu ya, bahwa ketika dia ada kamu disupport, kamu diperhatikan, kamu disayangi, kayak begitu ya. Mungkin kamu bisa mengalihkan kalau misalnya ini kamu belum bisa pulang, belum bisa bertemu orang-orang yang kalian sayangi, kamu bisa alihkan pada hal-hal yang lebih positif ya. Bisa jadi makanya di sini kamu banyak overthinking, diminta untuk istirahat karena banyak banget yang kamu pikirkan gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu tinggalkan atau perbaiki gitu ya Aries di 3 bulan ke depan. Di sini kamu ada The Lovers, lalu ada The Hangman, lalu ada The Sun. The Lovers ya Aries, kamu sepertinya di sini diminta untuk lebih banyak lagi berkomunikasi dengan pasangan. Ya, jadi pasangan itu bisa pacar kamu di sini ya, bisa mungkin rekan bisnis, bisa orang tua, orang-orang yang kalian sayangi gitu ya. Jangan sibuk terus sehingga kalian melupakan hubungan, melupakan koneksi. Sebenarnya melupakan mungkin enggak ya, enggak sempet. Jadi di sini kamu diminta untuk sempatkan ya, perhatikan hubungan kalian dengan orang-orang yang kalian sayangi gitu ya. Makanya di sini kamu kangen banget nih sama orang-orang rumah ya. Sering-sering mungkin di WA, di video call seperti itu ya. Kadang-kadang ya kamu perlu waktu untuk seperti itu sehingga orang pun juga merasa diperhatikan, merasa disayang, dan kamu juga bisa melepaskan rindu kamu ya. Kemudian di sini ada The Hangman yang harus kamu perhatikan. Aku melihatnya jangan menunda suatu permasalahan yang harus diselesaikan ya Aries. Ada hal-hal yang memang urgent, yang memang harus segera kamu selesaikan, ya itu harus kamu selesaikan. Ketika dia menggantung masalah ini, ketika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, maka masalah ini bisa beranak pinak gitu ya. Kamu akan semakin malas kesananya, semakin malas, sementara masalah ini jadi semakin panjang. Apapun masalah ini, apakah ini berhubungan dengan hubungan kamu dengan pasangan, dengan keluarga, berhubungan dengan keuangan, dengan pekerjaan kamu, masalah dokumen, apapun itu jangan ditunda, selesaikan sesegera mungkin. Kemudian di sini ada The Sun, aku melihatnya bahwa Aries kamu perlu untuk memiliki bukan kesempatan ya, kamu harus bisa untuk membangun sendiri, mencari tahu di dalam diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu tuh pengennya apa sih gitu? Apakah kamu itu mau kerja dulu, atau misalnya kamu itu mau studi dulu seperti itu, atau kamu mau kursus aja, atau kamu mau buka usaha aja, atau kamu mau mengembangkan diri kamu di tempat sekarang, ataukah kamu mau pergi nih ke tempat lain untuk mencari kesempatan yang lebih baik gitu ya. Di sini kamu diminta untuk mencari tahu di dalam diri kamu sendiri ya. Cari tahu apa yang membuat kamu itu bahagia, apa yang kamu menurut hati kamu tuh ini aku akan berhasil nih di sini, aku akan sukses nih. Kalau itu hanya di dalam pikiran kamu aja ya kamu gak akan sukses. Apa yang di hati, di pikiran kamu itu segera ungkapkan, segera wujudkan, segera dieksekusi, segera dijalankan supaya bisa mencapai cita-cita kamu tersebut gitu Aries ya. Jadi jangan entar sok nih, ada penundaan di sini ya. Jangan suka menunda-nunda. Padahal kamu tuh sebenarnya udah punya nih. Aku kasih lihat ya teman-teman ini ya. Ibaratnya ini kamu udah punya ide-ide ya. Kemudian di sini juga semesta udah ngasih kamu ide, bersinar terang ya. Tetapi kamu nunda-nunda terus nanti.
Akhirnya waktu terus berjalan ya, sementara kamu kesel sendiri, aduh kenapa sih aku nggak tak jalanin aja yang kemarin kayak begitu. Akhirnya orang lain udah memulainya dulu misalnya kayak gitu ya. Jadi lakukan sesegera mungkin, oke? Terus kita mau lihat untuk karir kamu ya. Di sini aku melihatnya untuk karir kalian para Aries di 3 bulan ke depan. Kerjasama dengan seseorang, itu kerjasama yang kamu lakukan di kantor kamu, perusahaan kamu, ataupun di usaha kamu, itu membawa hal yang positif ya. Akan ada kontrak kerja misalnya gitu, akan ada komitmen, akan ada kesepakatan, sehingga hal ini akan membawa kamu ke keberhasilan yang lebih baik lagi gitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini aku juga melihatnya kamu orangnya itu penuh semangat ya. Kamu tuh mau gitu mengorbankan diri kamu supaya apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Misalnya kalau memang bisa lembur dan ini bisa menambah penghasilan aku, nggak apa-apa, aku lembur ya. Makanya di sini pun kamu disuruh istirahat, ibaratnya di situ kamu tuh suka nggak mikirin gitu. Yang penting nih aku bisa uh, dapat uang, aku bisa mencukupi kebutuhan aku karena aku harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu ya. Jadi kamu itu orangnya bekerja keras sih, bekerja keras. Kamu mau melakukan hal-hal yang memang sebenarnya itu berat atau sulit, itu kamu mau melakukannya. Kemudian di sini ada the sun, ini apa yang kamu lakukan, pekerjaan itu, apakah usaha itu membawa kesuksesan, membawa keberhasilan di dalam diri kamu. Kemudian kesempatan-kesempatan yang terbuka itu jika kamu realisasikan, maka itu akan membawa kesuksesan untuk kamu Aries ya. Jadi jangan abaikan jika ada kesempatan, ada peluang, maka peluang-peluang itu akan membawa keberhasilan buat kamu. Bisa jadi juga di sini beberapa dari Aries akan mendapatkan promosi, akan mendapatkan bonus, kenaikan gaji, banyak hal-hal baik, banyak hal-hal positif yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, dan usaha kalian di 3 bulan ini ya. Kemudian untuk keuangan, aku melihatnya Aries untuk keuangan kamu harus mengelola lebih baik ya. Keuangan kamu itu sebenarnya sangat baik karena di sini usaha apapun yang kamu lakukan itu kamu juga mendapat kontrak kerja baru, itu akan menghasilkan keuangan kamu yang lebih baik. Tetapi tetap di sini kamu diminta untuk mengelola keuangan kamu dengan lebih baik. Jangan tunda-tunda apapun yang harus kamu bayar, apapun yang menjadi kewajiban kamu, apa yang harus kamu selesaikan, jangan kamu tunda. Jangan kamu pakai dulu deh yang ini, aku perlu banget nih beli sepatu misalnya, nanti dibayar pakai yang nanti deh, uang nanti kan ada, jangan ya. Mana yang lebih penting itu kamu utamakan, terlebih jika itu adalah hutang piutang ya. Hutang kamu kepada seseorang ya, karena kita tidak pernah tahu kebutuhan orang itu. Jadi utamakan untuk membayar hutang kamu lebih dahulu jika kamu memiliki hutang ya, karena secara keseluruhan ini keuangan kamu sangat baik di 3 bulan ini gitu ya. Kemudian untuk kesehatan kamu juga cukup baik di sini. Kemudian aku melihatnya bahwa kamu harus lebih bisa menahan emosi gitu ya, menahan kekesalan apapun itu yang membuat kamu kesel, membuat kamu marah, yang itu hanya akan menambah emosi kamu, menurunkan imun kamu. Seperti itu yang harus kamu perhatikan justru di sini. Ya, jadi jangan abaikan itu akan membuat kamu drop. Dan misalnya kayak tadi ya, kelelahan dalam kamu bekerja itu juga kamu perhatikan ya. Ketika kamu kurang tidur, kamu kurang istirahat, makan tidak teratur, itu akan membawa dampak yang tidak baik untuk kesehatan kamu gitu ya Aries, oke. Kemudian untuk cinta, di sini untuk kalian yang single, aku melihat akan ada komitmen dengan seseorang. Kalau untuk kalian yang berpasangan, yang menikah ya, kamu harus terus bisa meningkatkan keharmonisan ya. Jangan terus menggunakan emosi, jangan terus menggunakan ego, jangan terus dikit-dikit kesel, dikit-dikit ngambek seperti itu. Nanti hubungan kalian itu jadi stuck, berhenti ya.
Sementara hubungan ini kan kalau misalnya kalian memang benar-benar saling mencintai, hubungan ini kan harus meningkat ya. Nah, caranya meningkat ya kamu harus saling peduli, saling ngalah, nggak usah ngedepankan emosi, seperti itu ya. Dan perhatikan komunikasi kalian, kata-kata yang kalian keluarkan, gestur kalian ya, itu akan bisa membuat orang jadi salah paham. Kemudian ciptakan waktu yang baik untuk kalian berdua, karena aku melihatnya jika memang hubungan ini kalian jalankan dengan baik, komitmen ini berjalan dengan baik, kalian memiliki masa depan hubungan yang sangat baik juga gitu ya. Dan untuk single yang akan memulai hubungan pun juga sepertinya hubungan akan lebih baik. Kemudian untuk beberapa kalian yang memang saat ini memiliki hubungan yang kayaknya ngegantung ya, cobalah untuk diselesaikan segera ya. Jangan kalian menggantung orang lain, atau misalnya kalian jangan mau juga digantung oleh orang lain. Minta kejelasan atau berikan kejelasan ya, sehingga hubungan itu menjadi jelas. Komitmen itu menjadi jelas. Sehingga kalian kalau memang tidak bisa bersatu lagi, ya kalian bisa memulai hubungan lagi yang lebih cocok, yang lebih sesuai untuk kalian gitu. Oke? Sekarang kita mau lihat ya, apa yang harus Aries perhatikan untuk diri kamu secara pribadi ya. Benar-benar kamu harus konsen atas hal ini. Di sini ada say yes. Kemudian di sini ada peacock, beware of great pride. Kemudian di sini ada sing. Di sini ada say yes. Kamu perlu terbuka dan kamu perlu menerima setiap kesempatan yang datang atau setiap masukan yang datang, pendapat yang datang ke dalam diri kamu. Ya. Jangan mengedepankan ego kamu, jangan mengedepankan mau menangnya kamu sendiri, jangan merasa kamu menang sendiri seperti itu ya. Jadi di sini memang aku sih ngerasainnya di sini emosi kamu di sini terlalu menonjol Aries gitu ya. Jadi di sini memang kamu harus sedikit menurunkan emosi kamu, mengendalikan emosi kamu ya, supaya kamu juga bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kamu pikirkan dengan baik-baik ya, nggak usah langsung negative thinking, nggak usah langsung kayak ih kok dia gitu sih sama gue, ih kok gue dizolimi sih, nggak usah berpikir gitu. Ambil saja pesan-pesan baiknya. Apapun itu dengarkan, kemudian ambil pesan baiknya ya. Jadikan itu juga suatu pengalaman yang berharga. Demikian juga dengan hubungan kamu ya. Dengarkan orang lain seperti apa gitu. Jangan misal kamu berantem terus akhirnya ngegantung berbulan-bulan hubungan kalian ya, selesaikan dengan baik. Kemudian di sini ada beware a great pride ya, memang beberapa dari Aries memiliki harga diri yang memang agak cukup tinggi ya. Jadi di sini kamu nggak boleh terlalu angkuh ya, jangan terlalu bangga pada diri kamu sendiri, karena ibaratnya kalau kata orang nih ya Aries, di atasnya langit tuh masih ada langit gitu ya. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi kita ini siapa sih, ibaratnya kayak gitu ya. Menjadi seseorang yang rendah hati itu jauh lebih baik. Jadi apapun yang kalian miliki, mungkin itu adalah anugerah dari Tuhan, kemurahan Tuhan ketika orang lain tidak memiliki itu, dan itu kalian syukuri, bukan untuk disombongkan. Jadi di sini kalian diingatkan oleh semesta untuk tetap terus rendah hati, jangan menjadi angkuh, jangan terlalu bangga atas apapun yang kalian capai, apapun yang kalian miliki. Terus kemudian jangan sampai kesempatan itu, kesombongan itu akan mendapatkan peringatan gitu dari semesta ya, karena segala sesuatu itu apa yang kita miliki itu bisa saja langsung hilang sewaktu-waktu gitu ya. Jadi harus hati-hati menjaga lidah, menjaga sikap kita. Kemudian untuk self care kamu di sini ada sing. Mungkin kamu perlu untuk keluar ke karaoke, nyanyi sama teman-teman kamu, atau nyanyi di rumah, dengerin musik, apapun itu yang membuat kamu bisa melepaskan penat kamu ya, bisa membuat kamu bisa jadi healing. Di sini kamu diminta untuk menyanyi supaya hati kamu gembira, hati kamu happy ya. Jangan pilih lagu-lagu yang sedih ya, pilih lagu yang memang bikin kamu gembira gitu ya, Pisces. Oke. Kemudian untuk pesan cinta di sini ada pretending,
Kemudian ada love your shadow. Untuk cinta di sini ada pretending, kamu sepertinya harus apa ya? Dalam hubungan cinta itu kamu harus jujur. Kamu harus jujur, kamu harus setia, kamu jangan berpura-pura, kamu harus terbuka ya. Ini tadi banyak banget intinya. Ya karena kamu agak emosi, kamu seringkali egois seperti itu. Jadi kamu diminta untuk jangan kamu selalu maunya dimengerti orang lain ya. Kamu harus bisa mengerti dan memahami orang lain, gitu intinya ya. Jadi jangan tutup-tutupi apa yang harus kamu buka, ya kamu terbuka saja. Kemudian di sini juga jangan banyak berbohong. Kamu harus menjaga hubungan ini supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik, supaya bisa membangun hubungan lebih sehat lagi, bisa langgeng dengan pasangan ya. Perhatikan hal tersebut, tidak perlu banyak kepura-puraan, tidak perlu banyak drama, tidak perlu banyak sandiwara, intinya gitu ya. Kemudian di sini love your shadow, kamu juga dimintai untuk coba mencintai diri kamu sendiri lebih dalam ya. Aries, sebelum kamu juga mencintai orang-orang di sekitar kamu, intinya kamu sayangi diri kamu dulu lebih dalam lagi sehingga kamu mampu menyayangi orang-orang itu juga lebih dalam juga gitu ya. Ini akan bisa membantu kamu ketika kamu memiliki koneksi dengan seseorang yang dekat dengan kamu, sehingga semua hubungan itu bisa terjalin dengan baik. Ketika hubungan kamu dengan orang-orang sekitar itu sangat baik, ketika kamu mempunyai suatu hubungan yang intim, maka kamu bisa lebih intim lagi, hubungan itu akan lebih kuat lagi ya. Jadi cintai diri kamu dengan lebih dalam lagi. Kemudian di sini pesan dari spirit guide kamu ada a mother's love, cinta seorang ibu. Di sini dikatakan cinta seorang ibu akan menjangkaumu saat ini dan akan memelukmu erat. Ia tahu betapa kamu merindukannya dan ingin mengingatkanmu bahwa ikatan cinta yang istimewa ini tidak akan pernah terputus. Ya, mungkin ini bisa ada hubungannya dengan kamu yang merindukan rumah. Bisa jadi beberapa dari kalian memang sedang merindukan ibu kalian, merindukan sosoknya. Ketika ibu masih ada, sempatkan waktu untuk menelponnya, video call, WA, mendatanginya. Kalau memang tidak mungkin, yaitu video call ya. Berikan hal-hal yang memang dia sukai, kirimi sesuatu yang walaupun mungkin tidak terlalu mahal, itu bisa membuat dia senang. Apakah itu misalnya kalian berbeda kota, mungkin kalian bisa paketin kue-kue, apapun itu ya. Dan cinta itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Jika kalian merasa bahwa ibuku benci aku, dalam hatinya dia tidak seperti itu ya. Ibu aku tuh galak kalau sama aku, dalam hatinya dia yang terdalam tidak akan seperti itu. Kalau bisa nyawanya dia diberikan kepada kamu, dia akan berikan, gitu intinya ya. Jadi kamu harus sayangi beliau ini karena cintanya dia ini sangat istimewa dan tidak akan pernah putus. Dan jangan lupa untuk selalu minta doa kepada beliau ya, karena doanya beliau ini paling manjur. Oke Aries, aku rasa itu saja yang aku bisa berikan untuk kamu untuk bulan April, Mei, dan Juni. Semoga bisa menghibur. Sehat selalu Aries. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Terima kasih Aries, salam.